Baik, ketika berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan ya, kita akan bicara dalam perspektif yang lebih luas ya dan secara komprehensif. Kita tidak bisa bicara keuangan itu hanya bicara tentang belanja saja. Kita juga harus bicara tentang perencanaan, juga bicara tentang penganggaran. Nah, ini sebagai satu siklus yang tidak pernah putus ya. Kita mulai dari visi misi yang dibawa oleh UT dan juga diemban oleh Pak Rektor, kemudian kita turunkan dalam perencanaan strategik sampai ada strategi-strategi tertentu termasuk strategi bidang keuangan, kemudian kita turunkan dalam penganggaran. Nah, penganggaran ini merupakan implementasi dari perencanaan-perencanaan yang di dalamnya memuat strategi, target, sasaran, fokus, dan seterusnya. Nah, kita khususnya di kantor BR2 itu berupaya untuk mengimplementasikan semua itu dalam satu sistem keuangan yang menyeluruh, komprehensif, dan berkelanjutan. Kita tahu bahwa hari ini UT sudah masuk di tahun pertama era PTNBH. Setelah sekian tahun kita menjalani sebagai perguruan tinggi negeri dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Tentu saja kita tidak bisa meninggalkan begitu saja praktek baik di Badan Layanan Umum. Namun demikian kita juga tidak menafikan bahwa ada potensi-potensi otonomi yang bisa kita kembangkan seiring dengan status PTNBH ini. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan kita ingin membangun satu sistem yang secara prinsip adalah melanjutkan praktek baik sebelumnya, dan yang kedua adalah mengoptimalkan status otonomi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan lainnya untuk agar keuangan UT itu bisa sustain dan menjamin UT paling tidak dalam 3 hal, Mbak. Yang pertama adalah sebuah organisasi itu dikatakan bisa eksis kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus tumbuh. Nah, kita harus menjamin keuangan kita, harus memastikan bahwa UT ini bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, memiliki kalau bahasa sederhananya, meskipun kita ini organisasi non for profit, tapi kita memiliki sisa lebih penggunaan anggaran yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan layanan kita kepada konsumen utama kita, yaitu mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan itu sendiri, sustainability. Jadi tiga paradigma ini, 3 ukuran ini tidak boleh satu dengan yang lain saling terlepas. Kita harus bisa memastikan kita tumbuh, kita memiliki secara lebih penggunaan anggaran, dan kita memastikan bahwa keberlanjutan ini terus berlanjut. Nah, bagaimana keberlanjutan ini bisa kita jaga, khususnya dari segi keuangan? Tentu saja kita harus memastikan bahwa perencanaan ini, pertama secara operasional kita bisa menjamin operasional itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang itu benar-benar mengungkit ya. Kalau secara ukuran dari pemasaran itu mengungkit kesetiaan pelanggan utama kita, para mahasiswa kita, masyarakat, untuk terus menerima dan secara senang, gembira, puas dengan produk-produk atau layanan akademik yang diberikan oleh UT. Yang dilihat di permukaan itu kan adalah, kalau sekarang ini dalam ukuran Pak Rektor adalah bagaimana daya jangkau kita itu bisa meluas ya, dinikmati oleh seluruh masyarakat di tanah air ini. Namun proses ini, cita-cita ini tidak mudah kalau tidak didukung oleh sistem keuangan yang kokoh ya. Nah, oleh karena itu sistem keuangan yang kokoh itu harus dipastikan dapat dilihat, dapat dibuktikan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi tidak sekedar transparansi, tapi bahkan dalam era saya menginginkan, berharap bahwa keuangan kita itu dikelola secara akuntabel. Nah, mungkin agak sedikit perlu diberikan gambaran ya, bedanya transparansi kalau akuntabel. Kalau akuntabel itu pasti transparan, tapi transparan itu belum tentu akuntabel.
Pak Rektor sudah mencanangkan bahwa di era PTNBH ini menaikkan UKT tidak akan dilakukan di era Pak Rektor ini. Beliau berkomitmen UKT tetap dilakukan. Sementara kebutuhan kita terus meningkat seiring dengan jumlah mahasiswa dan seterusnya. Kita tahu bahwa memang kalau dari segi hitung-hitungan perguruan tinggi terbuka jarak jauh itu semakin besar, semakin banyak mahasiswanya, maka rata-rata beban tetap per mahasiswa itu mendekati nol, variabelnya tetap. Namun demikian, seiring skala ekonomi kita yang melayani semakin luas, pasti pembiayaan semakin membesar, ya, pendapatan pun akan besar. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menutup potensi defisit anggaran ini agar kita tidak mengalami persoalan keuangan, maka satu-satunya yang kita lakukan adalah efisiensi. Bagaimana kita lakukan efisiensi? Nah, di saat saya diberi amanah untuk menjadi WR2, saya di awal-awal saya sudah memotret dan memprediksi bahwa memang satu-satunya jawaban untuk kita tetap sustain salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi melalui apa? Pertama, di dalam kelolaan yang bisa saya lakukan, tentu saja efisiensi belanja. Ya, belanja. Efisiensi belanja ini bisa dilakukan kalau kita punya perencanaan yang akurat. Nah, oleh karena itu yang pertama, perencanaan yang akurat yang kita lakukan, selain kita sudah bisa pastikan rencana setahun ke depan di bulan-bulan Oktober sudah bisa ditetapkan, di dalam tahun berjalan kita buka 4 jendela revisi anggaran. Nah, sebelum memasuki jendela yang pertama, kita membuat yang disebut dengan prognosis anggaran. Jadi setiap awal tahun, awal triwulan, kita melakukan prognosis belanja apa saja yang kita lakukan. Dan dari belanja-belanja itu kita identifikasi mana yang bisa itu kita optimumkan. Ya, kita optimumkan. Tentu saja kita ini kan instansi pemerintah, tetap efektivitas menjadi ukuran utama karena kita fungsinya adalah melayani publik. Namun demikian efisiensi ini bisa kita lakukan. Kemudian efisiensi yang berkenaan dengan perencanaan, kita buka 4 jendela tadi ya, prognosis triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dengan melakukan prognosis ini, prediksi anggaran kita itu menjadi lebih akurat, menjadi lebih tertib. Selanjutnya pada giliran berikutnya kita implementasikan, kita bagi semua anggaran ini kepada unit-unit yang memang memiliki anggaran, lalu mereka melakukan belanja, dan saat belanja pun ini tidak semena-mena melakukan belanja. Anggaran kita, budgeting kita, itu kita jadikan sebagai budget control. Jadi pelaksana anggaran tidak bisa semena-mena belanja jika tidak ada dalam perencanaan yang sudah disusun tadi, yang sudah diprognosiskan 3 bulan sebelumnya. Nah, ketika dia akan melebihi dari pagu anggaran yang diberikan, maka dia harus melakukan satu proses revisi anggaran. Dan kita tahu jendela revisi anggaran kita adalah 4 kali dalam setahun. Sehingga mereka akan sangat berhati-hati dan akan melakukan perencanaan yang presisinya lebih akurat. Gitu. Kemudian yang berikutnya, selain itu kita setelah ada proses belanja pelaksanaan anggaran, kita juga mengoptimalkan peran dari kantor pengawas internal. Kantor pengawas internal. Kantor pengawas internal kita secara berkala, terstruktur dan sistematis melakukan pengawasan terhadap semua unit anggaran yang sekarang ini tidak lagi sifatnya watchdog, tapi juga sebagai katalis. Mereka juga sebagai konsultan ketika ada unit-unit yang kesulitan untuk melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kita saat ini mengembangkan satu teknologi, satu aplikasi yang berintegrasi, yang menggunakan pendekatan ERP, ya, resource planning ya, resource planning. Jadi pakai ERP sehingga proses dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu dalam satu sistem yang terintegrasi. Termasuk di dalamnya adalah sistem Human Resource Information System sebagai salah satu cara untuk melakukan efisiensi. Begitu UT sudah menjadi PTNBH, maka menurut aturannya pasokan sumber daya manusia dari ASN itu, dari PNS, CPNS itu berhenti, dan perguruan tinggi itu diberi kewenangan
untuk merekrut sendiri sumber dayanya untuk mengisi kekurangan sumber daya yang ada. Nah, kalau kami memandang itu bukan sebagai sebuah ancaman, tapi ini sebuah peluang. Peluang bagaimana UT bisa mencari talent-talent terbaik, gitu ya, talent-talent terbaik untuk mengisi posisi-posisi itu yang tentu saja sumber daya manusia yang untuk era sekarang ini. Nah, karena pekerjaan clerical praktis sudah bisa diambil alih oleh teknologi dengan sistem yang sudah kita punya. Bagaimana dengan dosen? Nah, kita tahu bahwa dosen itu memang standar minimumnya adalah S2. Namun kita ingin dengan status PTNBH kita ingin mendapat SDM yang lebih dari itu. Kita ingin cari lulusan-lulusan S3 terbaik di negeri ini dan kita bisa rekrut dengan memang yang harga yang pantas untuk mereka. Nah, tantangan kita berikutnya adalah bukan di situnya, tapi adalah bagaimana sumber daya yang talent-talent terbaik itu bisa bergabung ke UT dan mengikuti dan hidup dalam budaya UT, dalam budaya-budaya nilai UT yang kita kenal dengan Kiara itu, ya, yang berorientasi pada kualitas, berorientasi pada integritas, memiliki inovasi, kemudian adaptif, gitu ya. Terus relevansi dan akses, bisa diakses, accessibility. Nah, prinsip-prinsip Kiara inilah yang diwariskan oleh para pendidik kita dan kita formulasikan, dan ini moga-moga bisa menjawab tantangan SDM kita, sehingga siapapun yang masuk di UT ini dia akan tetap melanjutkan ya budaya UT yang sudah bagus ini, kemudian mengembangkan menjadi lebih baik lagi untuk menyongsong UT dalam melayani 1 juta mahasiswa. Saya justru ingin bukan lagi menunggu 2045. Kami ingin menghadirkan masa depan ke masa yang akan datang. Nah, untuk itu tidak mudah ya, karena kita adalah perguruan tinggi negeri jarak jauh yang berbasis teknologi. Teknologi menjadi salah satu alat utama kita untuk bisa tetap bersaing, untuk tetap bisa menjadi leader di PJJ ini. Kemudian adalah tadi bisa terus di depan ya, di depan sehingga kita bisa menjadi patron, menjadi tempat benchmark para praktisi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi untuk ketika ingin meniru kita atau ingin memakai sistem PJJ, kita nggak ada khawatir karena kita selalu di depan. Nah, bagaimana menghadirkan masa depan ke masa yang akan datang? Selain teknologi kita bawa ke yang sekarang, kita cepat untuk kalau istilah Pak Rektor itu tidak cukup hanya mengadopsi, tapi harus selain adopsi-adaptasi, tapi juga harus 3 kan, kalau Pak Rektor itu harus yang better, yang lebih baik, kemudian harus lebih cepat dan harus yang terjangkau, cheaper sih. Kalau kita nunggu 2045 itu yang lain sudah ngambil gitu. Nah, orang-orang terbaik itulah yang kita bawa sekarang. Oleh karena itu memang kuncinya kita harus menguatkan manajemen talenta kita itu untuk menyongsong dan menghadirkan. Pertama tentu saja kita akan mengoptimumkan mitra-mitra strategik yang terdekat dengan kita, yaitu kita secara internasional kita punya International Council for Decent Education, kemudian kita punya EEOU di mana presidennya adalah Pak Rektor. Nah, ini potensi dari mereka, kita akan berbagi, sharing, kemudian kita juga akan melakukan pertukaran dosen dan jika mungkin juga pertukaran mahasiswa gitu. Kemudian saling adopsi, saling adaptasi terhadap sistem masing-masing, praktek baik masing-masing kita coba untuk benchmark, kemudian kita adaptasi sesuai dengan budaya kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang selain memang yang terdekat itu adalah SCDI dan EOU, para praktisi-praktisi di sana, para pakar PJJ, kita juga di tanah air menggandeng bukan lagi menggandeng ya, bekerja sama sepenuhnya dengan perguruan tinggi besar yang bereputasi ya, yang biasa mendidik, menghasilkan para lulusan-lulusan yang qualified. Nah, ini kita tahu bahwa memang kunci dari perguruan tinggi itu kan dosennya. Nah, dosen itu ya
tentu saja yang berkualitas. Kalau dosen itu dikeluarkan dari perguruan tinggi yang berkualitas, maka ya diharapkan dia akan berkualitas. Selain itu kita berharap alumni-alumni kita yang dari luar negeri bisa menjalin kembali hubungan dengan perguruan tinggi asal, karena umumnya alumni kita yang di luar negeri itu berasal dari perguruan tinggi yang bereputasi juga di tingkat dunia. Menjalin hubungan kembali dengan perguruan tinggi asal dan diharapkan membawa kesepakatan untuk membawa adik-adiknya, membawa pegawai-pegawai kita, dosen-dosen kita untuk bisa meneruskan berstudi di tempat mereka yang dulu mereka lakukan. Gitu. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia yang profesional untuk melaksanakan mengembangkan SDM kita, baik melalui kursus jangka pendek maupun yang bersertifikasi. Ya, isu sekarang itu adalah Green Campus. Dan alhamdulillah master plan kita, khususnya di kantor pusat kita ini, dan nanti juga akan menginspirasi untuk seluruh kantor kita di daerah, itu berorientasi pada Green Campus. Ya, master plan kita jelas berorientasi Green Campus, dan sebentar lagi kita akan memiliki pintu gerbang yang megah, yang atapnya semua itu menggunakan solar system. Dan lampu di sekelilingnya itu disuplai oleh energi dari solar system. Itu salah satu contoh. Yang kedua adalah yang paling penting, kita tahu bahwa kita memiliki aset tetap, itu tidak kurang dari 1 triliun di seluruh Indonesia ini yang harus kita kelola, yang untuk melayani, sekali lagi melayani kepentingan pegawai kita, kepentingan dosen kita, untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Sekarang ini kita pelan-pelan ketika infrastruktur yang bentuknya prasarana itu sudah memenuhi standar, gedung-gedung sudah kita bangun dengan bagus, saatnya kita mengisi itu semua dengan teknologi tinggi, teknologi sistem informasi berbasis digital. Dan inilah keunggulan kita nanti. Nah, tantangan yang menarik adalah bagaimana kita bisa mengkapitalisasi intangible asset kita untuk bisa mengungkit kinerja kita, khususnya dalam melayani mahasiswa kita. Ya, dalam paradigma PTNBH hari ini, bahkan menurut saya sendiri mengatakan bahwa status dosen atau non-dosen, dosen atau tendik, bagi saya itu sama saja. Mereka adalah pegawai UT yang kesejahteraannya tidak boleh dibeda-bedakan. Saya memiliki paradigma seperti itu. Tugas saya adalah memastikan bahwa pegawai kita itu sejahtera. Sejahtera dalam makna bahwa kalau bahasa sederhana saya adalah mereka, teman-teman kita semua ini tidak akan bisa bekerja dengan khusyuk di kantor, gitu ya, kalau urusan dirinya belum selesai. Nah, saya tidak ingin teman-teman itu di kantor mikir rumah, di rumah mikir kantor, ya. Saya inginnya itu di kantor ya mikir kantor, di rumah mikir rumah. Oleh karena itu, untuk urusan yang ditinggalkan saat dia meninggalkan rumah menuju kerja ini, udah kita bereskan. Salah satunya adalah ketika dia merasa sejahtera. Sejahtera saat ini dan sejahtera yang akan datang. Pegawai kita ini kan ada 3 jenis, Mbak Gia, hari ini, yaitu pegawai PNS, kemudian yang kedua pegawai UT non-PNS, dan ketiga pegawai UT dengan perjanjian kerja. Mereka ingin kita pastikan, pertama adalah penghasilan mereka itu mencukupi untuk dikatakan mereka itu sejahtera. Itu. Yang kedua adalah mereka tidak punya kekhawatiran lagi dalam urusan kesehatannya. Oleh karena itu, selain mereka memang ikut jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja oleh pemerintah, kami juga memberikan insentif tambahan kepada mereka sebagai bagian dari remunerasi mereka, berupa mengikutkan mereka dengan asuransi kesehatan, yang tidak hanya kesehatan hari ini, juga kesehatan saat mereka pensiun. Artinya ini penting agar mereka tidak khawatir lagi ketika mereka kerja habis-habisan di UT, ketika ada sesuatu mereka pun tidak khawatir untuk dengan mudahnya
bisa segera di-recovery dengan jaminan kesehatan yang mencukupi. Dan kita invest untuk ini cukup banyak dan kita pastikan ini menjadi salah satu bagian dari belanja kita yang kita akan jaga terus sustainability-nya. Moga-moga sampai teman-teman pensiun dan berlanjut gitu ya. Dan itu satu-satunya pengetahuan saya, itu model seperti itu adalah satu-satunya di Indonesia di perguruan tinggi negeri PTNBH. Itu. Kemudian yang berikutnya kita tetap akan mempertahankan dana untuk jaminan DPLK mereka ya. Dana pensiun lembaga keuangan kita tetap akan teruskan baik untuk dosen maupun untuk tendik. Kemudian remunerasi baik yang bulanan maupun non bulanan tetap kita pertahankan. Dan seterusnya seiring dengan pertambahan jumlah mahasiswa kita berharap pun kesejahteraan terus meningkat. Filosofinya sederhana Mbak, jadi kita besar seperti ini itu bukan satu yang tiba-tiba. Kita besar ini karena pegawai kita yang bekerja kemarin-kemarin. Ya, kita nggak ingin mereka, dan pekerjaannya tahu sendiri Mbak, PJJ itu pekerjaannya jamnya itu 1/24 dan 7 hari. Bayangkan, kita nggak boleh sekarang ini misalkan ada mahasiswa komplain gitu, kita nggak boleh nggak jawab, kita biarkan, nggak boleh kita tindak lanjuti. Handphone harus terus hidup, jadi kita harus siap menerima telepon, masalah jawab urusan nanti ya. Tapi harus hidup, jadi 24 jam kita harus berjaga. Mereka habis-habisan harus mikir UT, dan ketika mereka habis-habisan mikir UT, alangkah zolimnya kita kalau kita nggak mikirin yang bekerja untuk UT, kan gitu. Itulah namanya timbal balik yang semestinya. Dan kemudian kita juga harus memikirkan setelah semua waktunya habis untuk memikirkan UT sepanjang hidupnya saya masa pensiun, begitu pensiun mereka tidak pikirkan. Bayangkan kalau tiba-tiba nih ya, begitu pensiun dia ada sesuatu yang menghabiskan biaya besar karena masalah kesehatan, kita nggak pikirkan, lebih zalim lagi gitu. Dan kita cuek begitu saja. Bagaimana nanti pertanyaan di akhiratnya gitu loh. Ketika kalian semua punya kekuasaan, tapi kekuasaan tidak untuk memastikan bahwa kita secara adil memberikan penghargaan yang pantas untuk pegawai kita. Maka wajarlah kalau menurut saya sih biasa saja kita mikirin kalau mereka sudah pensiun gitu. Meskipun memang belum banyak ya, kita hanya bisa memberikan 15 kali gaji terakhir dari yang bersangkutan. Tapi paling tidak itu bisa untuk 8-10 tahun setelah pensiun. Dan kita tahu sendiri Mas, orang setelah pensiun mana ada Mas provider yang mau menerima asuransi kesehatan. Kalau nggak kita kunci dari sekarang gitu. Pertama adalah kita punya gedung di Pondok Cabe ini di pusat, dan kita punya gedung-gedung di seluruh kantor cabang daerah kita. Kita ingin pastikan yang pertama adalah mereka berkonsep dan berorientasi doktrin, yang kedua adalah ramah lingkungan, yang ketiga adalah ramah terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kalau Mbak Kia dan teman-teman sempat survei ke pegawai-pegawai yang ada sini, terutama ya pegawai memang bukan pegawai umumnya gitu, boleh tanya, sebagian besar mereka itu masyarakat tinggal di sini. Masyarakat mereka tinggal di sini. Ada yang bekerja sebagai satpam, ada yang OB, tapi juga ada yang bekerja di level manajemen. Mereka kita utamakan masyarakat sekitar sini. Itu bagian dari salah satu upaya kita untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, dalam setiap kegiatan yang melibatkan massa, terutama misalkan acara yang berkenaan dengan Dies Natalis dan seterusnya, kita pasti selalu melibatkan masyarakat sekitar. Itu tidak hanya di UT Pusat, tapi juga di seluruh kantor UT daerah. Nah, ini budaya ini kita jaga. Berikutnya, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sebelum kita ukur, itu setiap pegawai kita itu menandatangani yang namanya SKP. SKP, Satuan Kinerja Pegawai. Jadi tiap pegawai itu punya kontrak kerja secara individu. Namun individu ini harus cascading dari departemennya, cascading dari pimpinannya. Pimpinan unit itu merupakan cascading dari pimpinan lebih di atasnya lagi. Dan ujungnya adalah cascading dari fungsi direktorat.
Kita tahu bahwa di era PTNBH ini kan ada 3 organ utama, yaitu Rektor, Senat Akademik Universitas, dan kemudian MBA. Nah, Rektor ini memiliki target-target baik secara akademik maupun akademik, dan itu diberikan target-target itu, ukuran-ukuran kinerja itu diberikan oleh MBA yang non-akademik dan oleh SAU untuk yang akademik. Nah, bagaimana mengukurnya? Yang pertama tadi, itu semua dituangkan dalam SKP. Kemudian secara berkala 6 bulanan itu diberikan CSKP, namanya capaian kinerja pegawai. Nah, namun demikian tiap bulan sekali juga kita berikan penilaian yang disebut dengan penilaian perilaku. Perilaku di sana juga memuat kinerja dari pegawai kita tiap tahun. Itu secara umum untuk kepegawaian kita. Bagaimana dengan kinerja keuangan? Tentu saja kalau bicara keuangan ya kita akan melihat tiap unit. Kalau dari kinerja keuangan bagian perencanaannya kita akan ukur berapa sering dia melakukan revisi anggaran, revisi perencanaan. Kan kita tahu ada mutu. Kalau kita gagal bikin rencana itu kita sebenarnya merencanakan kegagalan. Ya, oleh karena itu mereka harus kita dorong untuk bikin rencana yang lebih akurat, lebih pasti. Semakin kinerja revisinya makin banyak ya dianggap dengan kata lain kinerjanya kurang bagus dari segi perencanaan. Kemudian yang kedua dari segi pelaksanaan anggarannya. Nah, pelaksanaan mereka efisien apa enggak? Sekarang sudah tidak lagi zamannya daya serap. Jadi semua rencana harus belanjain semua, maka dibikin enggak. Justru ini efektif enggak ini? Memang berguna apa enggak? Nah, oleh karena itu kita ukur. Semakin dia efisien, semakin bagus. Kemudian yang berikutnya kinerja pelaporannya. Mereka akan berkinerja tepat waktu atau enggak, memberikan laporan telat atau tepat waktu, SPJ-nya bagus apa enggak. Meskipun semua itu sekarang sudah paperless. Dengan sistem paperless kita punya sistem yang tadi ERP tadi ya, Enterprise Resource Planning tadi, itu sudah membuat kita paperless. Dan ke depan kita juga ingin cashless gitu ya. Selain kita memenuhi kriteria kinerja IKPA dan EK-nya dari pemerintah ya, kita juga ingin mereka mengikuti memenuhi kriteria kinerja keuangan dan pengelolaan aset UT. Kira-kira gitu Mbak. Ya. Kita sudah memasuki usia ke-39, artinya setahun lagi kita itu akan memasuki usia 40. Katanya life begin at 40 ya. Hidup itu dimulai umur 40, itu kalau manusia. Tapi kalau sebuah entitas itu tidak ada itu. Dari awal kita harus mulai dengan sungguh-sungguh. Nah, di usia yang 39 ini kita berharap, kami berharap bahwa UT itu betul-betul bisa mencapai, mempercepat, mengakselerasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam pendidikan tinggi. Itu harapan kita kepada UT. Yang kedua, harapan saya khususnya dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan saya, kami ingin menjadi pelayan yang baik untuk UT. Bahwa kami ingin semua pegawai kita fokus kepada visinya Pak Rektor, yaitu visi yang kemarin sudah deklarasi 500.000, kita akan mencapai visi 1 juta. Kita ingin semua pegawai kita nyaman menuju sana, dan tugas kami menjadi pelayan yang baik, menyediakan sarana, menyediakan prasarana, sumber daya dan keuangan yang cukup agar mereka bekerja dengan baik. Ya, mereka bisa bekerja dengan gembira. Itu yang kita harapkan.